tetap jadi orang waras, berani mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Aku tunggu nanti serial ini, silahkan tunggu serial ini, besok kami rapat, langkahnya apa, tunggu ya guys, saya akan permalukan semua orang yang hari ini masih membela Jokowi. Yang nipu-nipu ya harus berhenti menipunya. Nah, terkait masih soal ijazah Jokowi ya guys, ini apa yang disampaikan oleh Rektor UGM ya, dan rektorat menurut saya serta dekanat itu nggak nyambung ya guys. Jadi satu pertanyaan besar, UGM ini meluluskan setidaknya itu sekitar 385.000 sarjana ya, itu data terakhir 2024, berarti sekarang pasti lebih ya. Nah pertanyaannya, kenapa persoalan ini kan yang ditanyakan itu tentang ijazah Jokowi, kenapa yang menjawab UGM itu yang pertama. Lalu yang kedua yang ditunjukkan itu adalah skripsi guys. Ini kan kalau kita memakai bahasa itu namanya Joko Sembung bawa golok, orang nyambung Jok. Ya mestinya Jokowi sendiri ngomong, ini loh ijazah saya, betapa susahnya nih. Yuk tanya kepada saya Muhammad Taufik, saya punya lulus SD dari mana, C11 Sundahan Solo, saya lulus SMP 9 juara, saya lulus SMA 3 Surakarta tahun berapa, saya lulus dari UNS, lulus S2, lulus S3, dokter ke-10 PDIH UNS, saya punya, nggak perlu saya dibantu dekan saya. Jokowi sudah bukan lagi bagian dari UGM, dia itu alumni kalau memang benar ya. Kecuali Jokowi saat ini adalah dosen tamu, dosen luar biasa, bolehlah UGM mengatakan begitu. Ini kan yang dipertanyakan kredibilitas Jokowi, karena apa? Kebohongan Jokowi itu makin terbuka. Dua hal yang kecil saja, dia mengatakan rumahnya di pinggir kali pernah digusur. Tahun berapa? Di Solo dia tinggal di mana? Ada gusuran di pinggir kali itu di mana? Di sini tuh gusuran pinggir kali itu di Dawung sana, dan sekarang malah disertifikatkan anak Jokowi itu di mana pada saat itu. Lalu yang terkait dengan UGM, ini kan pertanyaan konyol. Sebodoh-bodohnya mahasiswa, kenangan di kampus itu pasti bicara ruangnya di mana, dulu teman duduk saya siapa, kebiasaan saya apa sebagai mahasiswa, apalagi UGM. Masa dia ingetnya, saya ingat pakai celana cutbre. Celana cutbre itu pada saat itu bukan hanya Jokowi, tukang bakso, tukang dawet, kalau seumuran Jokowi saat itu ya pakainya celana cutbre. Jadi ini kan makin kabur. Tiba-tiba orang ditanya Jokowi, UGM yang kebakaran juga menunjukkan yang namanya skripsi. Simpel aja, Jokowi mesti ngomong nomor Indo mahasiswa saya tahu nomor Indo mahasiswa saya 85131 ya. Nah sekarang Jokowi berapa nomor Indo mahasiswanya? Lalu siapa pengujinya, saya masih ingat penguji saya siapa, dekan saya siapa, ingat, nggak perlu mengarang-arang. Jadi gugatan yang dilakukan oleh tim dari Surakarta ya, tunggu tanggal mainnya, bentuknya apa gugatan itu, apakah gugatan ke pengadilan atau yang lain, tapi ini sekakmat. Jadi dari cerita simpel aja, Jokowi celana cutbre dan rumahnya digusur di pinggir kali itu bohong semua ya. Masa kuliah kalau di UGM kan pasti tahu, saya di Bulak Sumur, dulu di danau sana itu ada apa, saya kosnya di mana dan sebagainya. Itu begitu teman saya sebangku, saya masih ingat semua teman saya. Jadi sekali lagi, dari saya tidak akan pernah berhenti, dan saya sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum yang saya yakin ini akan makin melebar, makin meluas. Jadi teman-teman nggak usah bicara RUU TNI, nggak usah bicara Timnas Keok ya, tapi bicaralah tentang ijazah Jokowi, karena inilah momentum strategis. Kalau nanti terbuka dia tidak pernah kuliah di UGM, dia tidak lulus UGM, berarti semua perjanjian yang dia buat dengan luar negeri, semua utang yang dia buat dalam kapasitasnya sebagai kepala negara itu urusan pribadinya, termasuk nanti tanggung renteng urusannya UGM, urusannya Kapolri Listio Sigit Prabowo, urusannya Ketua KPU, urusannya Jaksa Agung, Ketua KPK, semua yang ada di situ ya guys ya. Jadi jangan terlalu mudah, jangan lembek dengan pernyataan UGM menunjukkan skripsi. Kalau foto-foto itu aneh, mudahnya pakai kaca. Yang bisa saya tanggapi sesungguhnya, tetapi itu tidak substansial bagi saya. Sesungguhnya, contohnya, Anda baca dulu apa yang begini, dibahas. Tadi apa ada yang dibahas itu Anda dulu, Anda pahami, baru Anda berstatement mana yang tidak cocok, mana yang cocok. Ya, dengarkan dulu, saya kasih poinnya begini. Soalnya gini bang, Saya jelaskan juga poinnya lagi, ya. Tadi ada Bang narasi. Irwansyah juga lagi nunggu ditanggapi juga. Tadi ada narasi begini, seluruh undang-undang itu, seluruh rancangan undang itu berasal dari presiden. Itu nggak benar.
rancangan undang-undang itu Yang nggak benar yang bisa mana? jadi Yuk, bisa yang jadi mana? Rancangan Kalau bukan undang-undang dari mekanismenya presiden, seperti mana? apa? Ayo kita bahas. Tadi abang siapa yang ada di atas sendiri sebelah kiri ini menanyakan itu sumber rancangan undang-undangnya dari mana? Nah, gitu. Dari siapa, Lalu dijawab ayo? oleh Naruto. Dari siapa? Oleh Naruto dijawab seluruh undang-undang itu rancangan undang itu Dari berasal siapa? presiden, Dari siapa? katanya. Padahal tidak demikian. Dari siapa? Aku mau tanya Demikian dulu, dari seperti siapa? apa? Menurut Anda undang-undang ini dibuat pengajuannya dari mana? Loh, rancangan undang-undang itu Bang bisa jadi eksekutif, bisa jadi juga dari legislatif Bang. Makanya tadi ada pertanyaan, kalau itu dari legislatif, dari Abang, abang nonton bocor halus. Kalau enggak abang ini deh baca bisa jadi majalah ada Tempo dari dari eksekutif, situ. bisa jadi ada dari legislatif. Abang baca majalah Tempo. Di situ ada udah dijelaskan dari awal bagaimana undang-undang itu akan terjadi. Nah, untuk kasus ini memang itu berasal dari hierarki eksekutif. peraturan itu ada Oke, kita Ada Bang Irwansyah. Kita undang-undang. kira-kira dulu. Kita Bang Nih, Irwansyah. Yuk, hierarki peraturan itu dia ada TAP MPR, dia ada undang-undang, dia ada perpres, dia ada peraturan menteri, dia ada peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan desa. Kalau ada yang dibuat legislatif, ada yang dibuat eksekutif. Nah, eksekutif itu dia presiden, itu bukan undang-undang, tapi dia peraturan presiden atau impres, instruksi presiden. Kalau undang-undang itu legislatif, presiden nggak mungkin bisa bikin undang-undang. Kalau mengesahkan, iya. Ini juga salah Bang. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Iya. Itu juga salah, panjenengan salah. Jadi rancangan undang-undang itu bisa berasal dari Mbak ini aku tunggu eksekutif, dulu ya. bisa berasal dari legislatif. Untuk kemudian berasal dari eksekutif diajukan ke legislatif untuk dibahas bersama, atau berasal dari legislatif untuk diajukan kepada eksekutif kemudian dibahas bersama. Jadi sumber rancangan undang-undang itu Bang bisa berasal dari eksekutif, bisa berasal dari legislatif. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena abang tadi yang atas ini, yang sebelah kiri menanyakan ini rancangan undang-undang berasal dari mana? Nah, gitu. Lalu dijawab oleh Bang Naruto. Rancangan undang-undang itu pasti dari eksekutif. Itu tidak demikian. Saya pikir Anda salah mendengar. Konteksnya adalah yang ditanyakan revisi Undang-Undang TNI ini berasal dari mana? Saya katakan itu dari pemerintah, ya kan? Dan sebagian besar, saya betulkan Anda bahwa rancangan undang-undang apapun itu bisa berasal dari legislatif maupun dari eksekutif. Iya, itu memang betul. Tapi konteksnya itu adalah rancangan undang-undang TNI ini dari pemerintah yang diajukan ke legislatif. Dan sebagian besar undang-undang yang dilahirkan saat ini itu kebanyakan dari pemerintah yang mengajukan untuk merevisi. Kita paham semua itu. Saya tidak bilang bahwa keseluruhan undang-undang itu dari pemerintah. Sebagian besar lahirnya rancangan undang-undang maupun revisi undang-undang itu dari pemerintah, mengamandemen undang-undang itu sendiri. Gitu loh. Paham? Dan pembahasannya di legislatif. Saya seperti itu, Bro. Jadi mungkin Anda salah dengar saja. Nah, makanya dengerin baik-baik Bang Ahmad. Simak dulu yang benar dulu, baru naik. Ya, tanya gitu loh. silakan itu tadi yang Bang Daniel ikut mendengarkan tadi. Bang Daniel yang menanyakan dan Bang Daniel pasti mendengarkan apa jawabannya dari Bang Naruto ini. Saya masih ada di bawah tadi. Iki munggah komal mang sengaja Ya. dari kisru apa-apa Bang Ahmad. Kok jadi kisru sih Bang? Nah, iya kan bahasa kamu gitu kok. Kalau Ya, kamu ayo, di luar ayo, konteks, Abang mari berdua kita sama saya berbicara saja. di luar konteks. Kalau jadi kisru, ayo abang berdua Iya, saja. ayo Ya. kita bicara di luar konteks. Ayo bicara apa sekarang? Saya Apa, nanggap ayo. Bang Irwan dulu ya, boleh ya? Ayo kamu mau ngapa? Aku akan bantah kamu.
Saya nanggapi Bang Irwan dulu. Bang Dan ya boleh. Ayo, boleh. apa, Silakan dulu. mau bahas apa? Sampean ayo. Tadi Bang Irwan Kamu, tadi kamu sempat mulai dari mana dulu omonganmu? Nanti aku akan membaca kamu. Silakan Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Oke. Tadi Bang Irwan menyatakan ada dua hal terkait usia, terkait beberapa kelembagaan atau yang bisa diisi oleh TNI aktif. Oke.